Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 478 tak terelakkan. Begitu kata-katanya jatuh, saudara He Ziqin dan He Ziheng di samping tiba-tiba terkejut. Mereka menatap Lin Yu dengan heran, cemberut, jelas sedikit tidak senang. Ini terlalu bagus untuk diledakkan. Saya melirik ke penonton, berani mengatakan bahwa saya telah menilai keaslian tripod ini. Lagi pula, ini bukan koleksi barang antik biasa. Banyak pecinta barang antik bahkan tidak menyebutkannya, tapi mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Dia juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menatap Lin Yu dengan hati-hati dan berkata dalam pikiran yang dalam, "Apakah kamu yakin? Apakah kamu ingin naik dan melihat lebih dekat?" "Tidak dibutuhkan." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini memang produk asli, kamu selalu bisa mendapatkannya." He Ziqin di samping tertawa marah ketika dia mendengar ini, dan memutar matanya tak berdaya. Bukankah ini omong kosong yang masih digunakan olehnya? Tuan Yan baru saja memastikan bahwa itu asli, dan Lin Yu telah menahannya untuk waktu yang lama. Setelah mengulurkan kalimat, "Anda bisa mulai," dan tidak ada pendapat lain, tentu dia adalah orang awam yang tidak tahu apa-apa. "Ini baik." He Qingwu mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia tidak curiga mempekerjakan orang, tetapi dia tidak perlu menggunakannya. "Tuan He, karena Anda mengatakan bahwa Anda tahu pengetahuan Feng Shui, maka saya ingin bertanya kepada Anda, jika Raja Dewa Ding ini difoto oleh kami, apakah Anda tahu cara menggunakannya?" He Ziqin berbalik untuk melihat Lin Yu dan mengerutkan kening. Aku tidak terlalu yakin. Aku akan menunggu sampai kita memotretnya, dan aku akan mempelajarinya." Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukan karena dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, tetapi dalam ingatan leluhurnya, ada begitu banyak kegunaan dari artefak ini, dan dia tidak tahu yang mana yang harus dia beritahu kepada He Ziqin. Dan sekarang tugas utamanya adalah apakah He Jia dapat memotret tripod. Adapun bagaimana cara menggunakannya, semuanya tentang He Ziqin tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia mendengar ini, dan kemudian menghela nafas tanpa daya sebelum dia mengabaikan Lin Yu. "Bos, sudah kubilang sejak lama. Ini hanya membeli lotre dan moral. Jika keluarga He ingin berkembang, itu tergantung pada usahamu." He Qingwu memperhatikan penampilan putranya yang frustrasi, dan tidak bisa membantu tetapi mengucapkan suara yang dalam. Faktanya, dia sama sekali tidak menempatkan harapan kemakmuran keluarga He pada tripod ini, tetapi untuk berjaga-jaga, dia tidak bisa membiarkan keluarga dan keluarga lain mengambil tripod ini, terutama keluarga Chu. Bahkan jika tripod yang mulia ini adalah tumpukan besi tua, dia harus memperebutkannya. Dia telah bertarung dengan lelaki tua dari keluarga Chu seumur hidup, dan kali ini tidak terkecuali, dia harus berjuang untuk itu. "Ya, apa yang ayahku ajarkan?" He Ziqin mengangguk dengan sedih. "Tuan Yan, karena tripod ini sudah ditentukan, bisakah kita memulai pelelangan sekarang?" Pelayan gemuk melihat Yan Binghe memegang Dewa Wang Ding ini dan terus menonton, dia tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya dengan suara rendah. "Baiklah, kita bisa mulai." Yan Binghe mengangguk, dan dia tidak bisa meletakkannya bermain dengan Dewa Raja Ding di tangannya, tanpa niat untuk turun. Kulit kepala pelayan yang gemuk itu berubah sedikit, dan ekspresi jijik muncul di matanya, tetapi dia masih tersenyum sabar dan berkata, "Kalau begitu tolong letakkan tripodnya dan kembali dan duduk." "Ah, bagus, bagus." Yan Binghe kembali sadar dan berjalan dengan cepat. "Karena Tuan Yan telah membantu kami mengidentifikasi tripod itu asli, maka setiap orang dapat yakin untuk menawar." Pramugara gendut itu melihat ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Namun, sebelum pelelangan,
pemilik asli tripod ini memiliki kata untuk saya sampaikan kepada semua orang sebelumnya, meskipun dia tidak yakin apakah legenda tentang tripod ini benar atau salah. Tapi dia mengingatkan semua orang bahwa tidak semua orang bisa mengontrol tripod yang mulia ini. Jika beberapa orang mengundang mereka ke rumah, itu tidak hanya akan membawa kesialan, tetapi juga kesialan. Inilah mengapa dia memilih untuk melelang tripod yang mulia. Orang-orang di antara penonton tampak serius ketika mereka mendengar ini, dan tidak bisa menahan untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Baru saja mereka bertanya-tanya bagaimana penjual harta karun semacam ini mungkin mau menaruhnya untuk dilelang. Itulah alasannya. Sungguh, bagaimana mungkin orang biasa bisa menguasai artefak semacam itu selama ribuan tahun? Setelah dipikir-pikir, banyak orang berinisiatif untuk membatalkan rencana penawaran mereka. Butler Sima adalah pengingat yang baik. Sejak zaman kuno, artefak memiliki pro dan kontra. Jika Anda ingin menawar, Anda harus berpikir dua kali. Chu Yunxi tiba-tiba berdiri, dan semua orang di tempat itu tersenyum dan berkata, selain itu, semuanya bahkan jika Anda ingin mendapatkan alat ilahi ini, saya khawatir itu akan sedikit sulit, karena keluarga Chu kita, untuk kuali Raja Dewa ini, pasti akan menang. Arti dari apa yang dia katakan sangat jelas. Jelas, dia memberitahu orang banyak bahwa keluarga Chu mereka menyukai tripod Raja Dewa. Jika ada orang lain yang berani menawar dengan keluarga Chu mereka tanpa tahu bagaimana menawar, itu akan bertentangan dengan keluarga Chu mereka. Naik. Semua orang di tempat itu terdiam beberapa saat, duduk di hati mereka untuk perhitungan akhir, menimbang pro dan kontra. Semua orang ingin berpartisipasi dalam pelelangan Dewa Wangding ini. Sekarang kamu bisa angkat tangan. Kepala pelayan gendut itu berkata sambil tersenyum, karena benda suci ini berbeda dari benda lelang lainnya, format pelelangannya juga ada yang berbeda, saya perlu menghitung orang yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Begitu dia selesai berbicara, Chu Yunxi mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan kemudian He Ziheng juga segera mengangkat tangannya, menoleh dan menatap keluarga Chu tanpa menunjukkan kelemahan. Semua orang di venue melihat bahwa He dan Chu sama-sama angkat tangan, banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam tawaran menggelengkan kepala dan menghela nafas, tidak berani bertarung dengan mereka. Jadi setelah beberapa saat, hanya He dan Chu yang mengangkat tangan di seluruh tempat. Apa orang lain berpartisipasi dalam pelelangan? Pelayan gemuk itu berkata sambil tersenyum. Faktanya, dia sudah menduga bahwa pertempuran untuk tripod Raja Dewa ini hanya bisa terjadi antara beberapa keluarga besar dan kecil dan keluarga. Karena orangnya sedikit, ayo ikut bersenang-senang di keluarga kita. Pada saat ini, Zhang Yuxi, yang sedang duduk di belakang rumah Chu, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Zhang Yuxi, yang berada di samping, terlihat tenang, jelas dia mengatur agar kakaknya melakukan ini. Warna kulit Chu Xilian berubah. Jelas, dia tidak berharap keluarga Zhang bersaing dengan keluarga mereka. Dia berbalik dan memelototi Zhang Yuan dengan sedikit kesal, dan berkata dengan suara yang dalam, Yuan, apa maksudmu? Baru saja, Zhang Yuan berbicara dan tertawa dengan lelaki tua mereka, dan sangat menyanjung. Bagaimana dia bisa bersaing dengan keluarga mereka dalam sekejap mata? Hehe, saudaraku Chu, aku takut kamu akan kalah dari keluarga He, jadi aku memberikan banyak jaminan. Karena kita akan menikah, kita akan menjadi keluarga di masa depan. Jadi jika keluarga kami menawar artefak ini, kami akan meminta Anda apakah penawaran rumah berbeda. Zhang Yuan berkata sambil tersenyum. Cuma bercanda, keluarga Zhang mereka melihat penawaran yang begitu besar, bisakah mereka bersaing satu sama lain? Belum lagi apakah tripod ini sama dewa seperti dalam legenda, nilai historisnya saja mungkin merupakan harta yang tak ternilai harganya, jadi pasti untung besar untuk menembaknya. Chu Xilian merasa sedih dengan kata-kata Zhang Yuan, tidak berbicara, dan menoleh dengan tenang. Namun,
Yan Binghe di samping berkata acuh tak acuh kepada Chu Xilian dengan suara rendah. Kepala Chu, jangan khawatir, benda ini, jika Anda tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Feng Shui, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Benar-benar ancaman. Ekspresi Chu Xilian mereda sedikit setelah mendengar ini, dan dia sangat bersyukur, Tuan Yan, terima kasih kali ini. Karena Anda mengatakan hal ini benar, maka keluarga Chu saya bangkrut, dan kita harus menerimanya. Di bawah. Oke, sekarang tampaknya hanya keluarga He, keluarga Chu, dan keluarga Zhang adalah 3 perusahaan yang berpartisipasi dalam pelelangan. Pramugara gemuk itu tertawa dan bercanda, mereka semua adalah keluarga terkenal di ibu kota, jadi perjalanan ini pasti bisa kendalikan. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, tetapi penjual mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan kuali Raja Dewa pada saat itu sepenuhnya di luar kesempatan, dan orang yang menjualnya kepadanya mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menjual kuali Raja Dewa ini, harus dijual kepada orang yang ditakdirkan, jadi cara pelelangan ini agak istimewa. Selain tripod Raja Dewa sungguhan ini, kami juga menyiapkan 2 tripod Raja Dewa palsu. Juru lelang memilih nomor sendiri. Jika tripod asli dipilih, penawaran akan dilakukan di sana. Jika tripod palsu dipilih, saya minta maaf dan akan didiskualifikasi dari lelang. Dia, Chu, dan Zhang tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Jelas mereka sedikit terkejut, mereka tidak mengharapkan aturan lelang yang aneh. Saya harap Anda memaafkan saya, lagi pula, ini yang dimaksud majikan. Direktur gemuk itu berkata sambil tersenyum, tetapi ini juga memiliki keuntungan. Jika hanya satu yang memilih Zending, maka itu bisa dilelang dengan harga cadangan 20 juta. Oke, aku janji. Chu Xilian adalah yang pertama setuju, wajahnya penuh kegembiraan, dan hatinya gembira. Tuhanlah yang membantu keluarga Chu, dan Tuan Yan membantu mereka memeriksa rumah. Dengan aturan lelang semacam ini, mereka pasti dapat memilih Dewa Raja Ding yang asli. Bagaimana jika baik keluarga maupun keluarga Zhang telah memilih yang salah? Lalu mereka bisa langsung membeli kuali Raja Dewa dengan harga cadangan 20 juta. Kakak Zhang Yuxi dan Zhang Yuan juga tiba-tiba mengubah warna kulit mereka, dan mereka tampaknya menyadari bahwa Zhang Yuxi memang memiliki pengetahuan tentang barang antik, tetapi levelnya jelas tidak sebaik Tuan Yan ini, dan yang lebih penting, Zhang Yuxi tidak memiliki pengetahuan tentang Ding Raja Dewa ini. Jangankan 2 yang salah, beri dia yang benar, dia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. 2 bersaudara He Ziqin dan He Ziheng juga mengubah wajah mereka. He Ziqin menamparkan wajahnya dan berkata dengan wajah gemetar, sudah berakhir, sudah berakhir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.